mantranya nih. Ya. Wirid. Iya, kita baca. Yuk. Wah, cicak-cicak di dinding. Wirid. Tuh, bacanya harus pakai emosi. Oke. Nah, emosi dan niat menyakiti ya. Siap. Iya. Biar berfungsi. Wah, Cicak-cicak di dinding. Nah. Ya kan, Mer, jalan, Mer. Gak apa-apa, jalan aja. Nah. Halo, selamat datang kembali di konten Banyak Cakep di Diari Hukum. Di Banyak Cakep kali ini nuansanya agak beda nih, ya kan? Biasanya kalian tengok di jalan aku ngonten kan, muka berdebu, berpasir. Pasir pantai Ancol dari muka gue inilah diambil. Dikumpuli sekilo-sekilo, dikerok sana kan. Tapi sekarang berada di studio, gila. Punya Kak Lita gue geser ya kan. Ini nggak bisa nih buat kontennya 1 jam nggak ngapa-ngapain aja. Nyaman kali udah nih. Ini serius. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang nggak biasa. Biasanya kita ngebahas binomo, judi online, pinjol, yang berat-berat yang kita bahas kan. Hari ini kita agak yang sedikit Lebih berat lagi. lebih berat lagi. Langsung ya, the one and only Marcel Radival. Pesulap merah Indonesia, Bang. Iya betul. Ini kita sebelum ngobrol lebih jauh tentang perdukunan nih, Bang ya. Tentang Abang dulu nih, Bang. Boleh. Kenapa Bang memilih warna merah nih, Bang? Dari banyaknya warna nih, Bang. Iya. Karena ini aja, karena pertama mencolok. Mencolok, Terus gue juga suka warna merah gitu. Dan kalau belajar tentang pikiran manusia, 70% orang ketika disuruh pilih warna, milihnya warna merah. Bener sih. Walaupun itu bukan warna kesukaan dia. Iya, betul. Oh, makanya gue gitu. pilih warna merah lah. Yang penting biar gampang diingat. Biar gampang diingat ya. Iya. Ini kan apa nih, Bang? Kayak aku ngeliatnya kayak Abang ini kayak cosplay nih, Bang. Cosplay ya sih. Serius? Apa Abang kayak gitu juga nggak? Ada Banyak. seseorang yang Abang ngebayangi kayaknya keren nih. Iya, banyak yang mikir, wah pesulap merah nih wibu nih. Wibu. Iya nih. Terus dari Jepang-Jepangan nih pasti nih gitu kan. Seriously gue kurang suka Jepang-Jepangan, kecuali ya Maria Ozawa, Sora Aoi, Tsubasa Mami gitu. Oke, siap. Nah itu suka gue, tapi kalau apa yang wibu-wibuan, anime-anime gue kurang suka. Oh, kurang suka. Karena memang gue lebih sukanya ke K-pop-K-popan justru. Oh, apa ya? BTS ya? Enggak. K-pop itu gimana? K-pop ya Korea-Koreaan, dari mulai fashionnya, cara Oh, oke. Gitu-gitu. Nah, nama Marcel Radival itu nama asli? Nama Marcel Radival, iya. Nama yang dikenal. Nama yang dikenal, nama dari lahir? Ada dah. Beda? Hah? Beda? Ya itu juga. Oh, itu juga. Iya. Buat konten dukun-dukun itu udah berapa lama? Dari tahun 2016. Gini, Bang ya. Kenapa Abang memilih buat konten ngebongkar rahasia dukun, Bang? Rahasia dukun. Nah, ceritanya gini, sebenarnya channel YouTube gue itu awalnya adalah isinya dokumenter. Awalnya? Iya, dokumenter gue perform sulap di tempat A, B, C gitu. Oke. Awalnya. Kayak ngevlog ya? Iya, enggak ngevlog. Oh, ini dokumenter gue doang. perform, dijadiin dokumenter gitu. Oke. Gitu doang awalnya kan, nggak niat YouTube dulunya. Karena bagi gue YouTube cuma promosi doang gitu. Promosi diri ya? Ya, akhirnya tahun-tahun 2016 ya. 2016 ya. Enggak, sebenarnya 2014 ya. Gue udah mulai kepikiran apa gue seriusin aja YouTube nih gitu. Oke. Mulailah coba-coba bikin video waktu itu. Seadanya pakai HP, pakai tripod 15 ribuan gitu. Ya udah ketika gue bikin, wah kayaknya lumayan juga nih. Bagus kalau buat konten plus promosi jatuhnya jadi. Oke, ya. Jadi seakan-akan punya acara gitu, walaupun nggak di TV. Punya acara sendiri nih. Iya, dulu ngajarin sulap dasar. Oh, berarti awalnya ngajarin sulap dasar di kontennya tuh? Iya, trik-trik sebenarnya, ngajarin trik-trik dasar. Cuma ketika gue tahun 2016, gue kan udah banyak belajar tentang perdukunan juga kan. Oke. Nah, gue ngeliat kan banyak banget nih yang ngebongkar rahasia sulap. Tapi kok yang ngebongkar rahasia dukun nggak ada gitu kan? Iya. Padahal dukun itu ya kalau nggak nipu ya cabul. Iya, cuma ada dua. Ini gue maksud dukun adalah dukun-dukun yang ini ya, dukun-dukun yang sok-sok sakti. Bukan dukun beranak. Iya. Dukun bukan. pijet. Bukan. Itu asli tuh ya?
ya itu pengobatan tradisional. Iya. Ada iya. pembelajarannya, saraf-sarafnya dan sebagainya lah. Iya, aku jadi ingat tuh Bang yang Abang bilang dukun cabul tadi tuh. Di Medan tuh ada dukun AS namanya. Tahu dengar nggak? Dukun AS. Dukun cabul. Jadi dia tuh untuk mendapatkan ilmu, dia mencabulin 40 wanita kemarin tuh. Oh gitu. Alasannya gitu ya. Alasannya bersepeda sakti dan yang dicabulin juga dapat ini kayak susuk gitu. Iya. Itu bukan sakti tapi sakne. Sakne itu. Bukan sakti. Iya. Nah, kan aku ngelihat di konten Abang itu sering ngebongkar nih rahasia dukun. Bahkan ada sering beberapa kali ketemu sama dukunnya langsung tuh Bang. Pembuktiannya. Iya. Itu memang betul dukun tuh Bang. Iya katanya dukun. Kalau gua kan buka pembuktian nih. Bagi siapapun yang ngotot ilmu seperti itu ada, pembuktian lah sinilah gitu. Kalau berhasil gua kasih ABC gitu. Kalau gagal ya harus mengakui diri sebagai penipu gitu kan. Dan mau nggak mau video itu tetap harus tayang. Loh iya kan udah ada surat perjanjiannya. Oh, berarti sebelum proses video. Iya, sebelum jadi kan gue bikin video pembongkaran ilmu anti tonjok misalkan. Iya Ini itu rahasianya. ilmu lah Kan dulu banyak nih yang protes-protes komentar. Wah lu mainnya kurang jauh. Wah lu belajarnya baru segitu-gitu doang gitu-gitu. Akhirnya gue tulis di komentar, bagi siapapun yang ngotot ilmu seperti ini ada, buat pembuktian gitu. Dan sampai sekarang Dengan hadiah 10 gram emas plus ongkos bolak-balik diganti 2 kali lipat. kalau ada yang bisa membuktikan. Banyak tuh, banyak tuh yang nge-email kan. Nah, dari banyak yang email ini, tim gua nyari yang memang resmi dan diakui banyak oleh masyarakat Indonesia, diakui asli. Akhirnya terjadilah yang kemarin pembuktian tuh, yang sama perisai batin. Perisai batin. Ya, Terus, nah sebelum terjadinya pembuktian itu, tim gua udah ngasih, nih perjanjiannya kayak gini ya, yang mau dibuktiin ini ya. Iya. Kalau berhasil A, kalau gagal B gitu. Jadi jelas. Ya udah langsung lah. Ketika disetujui baru ketemu gitu. Nah, itu kan pas waktu pembuktian perisai batin itu Bang, aku ngelihat ke Abang itu nggak berhasil tuh Bang. Tapi dia ngelakukan ke anggotanya ya. Iya, itu berhasil Bang. Itu apa yang terjadi tuh Bang? Ya sebenarnya sugesti kembali lagi. Oh, itu sugesti. Belief system dari si korbannya ini. Tunggu, ini belief system apa nih Bang? Mungkin subscriber kita banyak yang kurang paham nih Bang. Ya, belief system itu sebenarnya gini, sistem kepercayaan manusia. Sistem kepercayaan. Iya. Oke. Jadi ketika lu percaya gue sakti, ya, maka apapun yang gue omongin akan lebih gampang masuk ke lu. Oke. Gitu. Kayak misalkan lu kalau nyerang gue kaku. Nah, kalau lu nggak kaku, lu akan ngerasa bersalah. Jangan-jangan gue yang salah nih. Dia kan orang sakti. Gitu. Oke. Nah, itu sistem kepercayaan. Ada 5 sebenarnya. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Wow. Jadi cara berpikir kita bisa merubah kenyataan sebenarnya. Maka dari itu bahaya banget kalau sampai kita mempercayai hal yang salah. Iya. Nah, santet nih Bang. Ini tunggu dulu Bang. Apa yang bawa ini Bang? Ini alat-alat perdukunan. Alat-alat perdukunan. Umum dikenal. Asli nih? Ya asli. Asli nggak? Asli palsu. Dunia perdukunan kan palsu semua. Ntar nih, satu-satu nih Bang ya. Iya. Ini apa nih? Itu bulu perindu. Hah? Bulu perindu. Ini bisa dipegang? Ya boleh dipegang. Dilus-lus juga boleh. Coba. Ini yang katanya pelet, buat pelet. Ya, ini pelet itu yang supaya lawan jenis kita tertarik sama kita. Iya, Itu betul. caranya gimana tuh? Kembali lagi itu belief system doang, sistem kepercayaan. Karena gini, orang-orang yang pakai pelet ya, itu adalah mereka-mereka yang kurang percaya diri sebenarnya. Benar. Iya kan? Itu aku setuju. Orang yang ketika deketin cewek nih, kalau cowok ya deketin cewek malu-malu. Misalkan gini lah nih, aku kurang percaya diri nih deketin cewek nih. Iya, misalnya gue dukunnya nih. Dukunnya nih. Bah, saya pengen deketin cewek nih, Bah. Tapi saya nggak tahu nih harus ngapain deketin dia. Saya udah coba usaha tapi. Udah, cuman nggak mempan gitu. Nggak mempan. Dia masih belum suka sama saya. Ada solusi nggak, Mbah? Susah dapat disukain cewek kamu gitu. Susah, ya? Mbah. Susah kali, Mbah. Punya nih, saya punya namanya ini bulu perindu. Ini saya dapat dari bulu genderuwo. Bilangnya gitu, dukun. Oh, gitu. Iya, ini bilangnya bulu genderuwo. Padahal ini aslinya adalah rumput kering. Dari bulu. Ini rumput kering. Rumput yang dinamakan rumput bujang namanya. Ini kalau di toko alat dukun aslinya harganya 5.000 seplastik. Tapi kalau dukun-dukun jual 2 helai 200.000. Dan itu dibilangnya bulu perindu bilang. Bulu perindu. Iya. Padahal ya ini mah
Ya rumput kering, kalau kena air bergerak gitu doang. Iya. Enggak, tadi hantu apa dibilang tadi? Ini genderuwo, bulu genderuwo kan. Kalian fitnah genderuwo. Dari akarnya, ini akar tuh Bang kan? Iya. Padahal Dan bukan akar lu, ini bukan akar. Jadi ini di bagian atas. Di bagian ini rumput nih gini. Rumput. Iya. Yang ada keluar cabang ini. ya? Iya, ada keluar tengahnya gini nih tuh. Gitu. Oh. Jadi bukan akar. Berarti ini nggak ada efek apa-apa ya? Ya nggak ada efek apa-apa. Kalau lu kurang percaya diri, gue tinggal bilang nih pakai ini, kantongin. Ya. Oke. Udah kantongin. Set. Nah, Ini. cara berpikir lu yang tadinya lu malu-malu buat deketin cewek, jadi pede kan? Iya dong. Karena aku megang barang ini. Karena lu yakin ini bisa ngebuat lu disukain sama banyak cewek. Iya, ya kan? Cara berpikir merubah tindakan nih. Iya, cara berpikir merubah tindakan. Iya kan? Yang belief system itu tadi kan? Iya, tindakan lu kan yang tadinya malu-malu sama cewek, nggak berani gugup-gugup gitu kan. Kalau ngomong, nah tindakan lu jadi pede, jadi lebih banyak cerita, jadi lebih banyak nanya ke si cewek, jadi menarik. Ya kan? Ketika tindakan berubah, kebiasaan berubah juga. Nah, kalau kebiasaannya udah berubah, kayak contohnya, yang tadinya lu masuk ke kantor atau ke tempat kuliah, belajar terus pulang atau kerja pulang. Kebiasaan lu yang kayak gitu berubah jadinya. Iya. Yang tadinya cuma kayak gitu-gitu doang. Pendiam. Iya, pendiam. Nggak berani bergaul. Ini jadi lebih asik nih, jadi ngobrol sama banyak teman-teman ya kan. Padahal bukan karena ini ya? Bukan karena lu sendiri sebenarnya. Nah, ketika kebiasaan berubah, karakternya berubah. Lu yang tadinya dinilai nggak asik, ngebosenin, jadi asik nih orang nih. Iya. Karakter berubah, kenyataan berubah. Yang tadinya lu nggak disukain sama banyak orang, jadi disukain. Sebenarnya bukan karena efek ini. Nah, biasanya tuh Bang, ada tuh kalau orang pakai pelet, ada pantang-pantangannya. Nggak boleh makan sate, nggak boleh lewat di bawah jemuran gitu. Nanti hilang peletnya katanya. Iya. Betul nggak tuh Bang? Sebenarnya kenapa? Gini, itu pantangan diciptakan untuk menambah belief atau kepercayaan. I see. Iya. Jadi ketika lu cuma punya nih, misalkan punya pelet nih, nggak punya pantangan, lu akan nganggep ini mah biasa-biasa aja hidup gua gitu. Iya. Tapi lu dikasih hal yang seakan-akan spesial, yaitu adalah lu dikasih pantangan nggak boleh makan sate. Padahal itu hal yang enak tuh. Iya. Iya kan? Terus kalau nggak boleh lewat di bawah jemuran. Orang-orang yang lewat di bawah jemuran itu orang-orang yang nggak menarik. Iya juga Aneh sih. nggak sih? Aneh nggak sih Aneh ada emang. cowok nih, masa iya cowok keren lewat di bawah jemuran gitu? Nunduk lagi. Mau ngapain gitu? Iya. Terus ada lagi pantangan nggak boleh nginjek becekan. Iya. Lah iya, kalau cowok keren itu sepatunya bersih biasanya. Iya. Nggak ada cowok keren sepatu kotor. Iya, kayaknya nggak harus pakai pelet lah. Iya. Kita nggak nginjak. Jaga kebersihan aja. Jaga kebersihan jatuhnya ya. Iya, jadi seperti itu lagi, belief system jatuh. Belief system itu guys. Jadi tuh kembali ke kepercayaan diri kita masing-masing berarti ya. Iya, betul. Bukan jimat-jimatnya yang sakti. Tapi kepercayaan kita yang bisa merubah kenyataan. Oke, next Bang. Nih selanjutnya nih. Ini apa nih? Itu sama itu Namanya. semar mesem. Semar mesem. Oh, kayak ini ada beberapa jenis. Kayak lagu ya? Ya, sebenarnya yang dikenal di masyarakat yang kayak gini bentuknya. Oh. Apa bedanya ini sama ini, Bang? Ini ya beda bentuk doang. Oh, beda bentuk doang. Beda kreasi. Nah, kalau di dukun ini dijadikan apa, Bang? Pelet juga sama. Oh, ini pelet juga? Iya, sama kayak ini. Nah, penjelasannya sama aja, kita di belief system doang sebenarnya. Oh, kita megang barang ini. Jadi percaya diri kan Iya, gitu. iya, Padahal mah ya percaya diri lu yang merubah lu jadi menarik gitu. Nah, ini sejarahnya sebenarnya ini merchandise doang bagi para pecinta Semar. Karakter wayang. Oh, oke. Karena karakter wayang Semar itu banyak pecintanya, akhirnya ya udahlah dibuat karakter atau keris berbentuk Semar Mesem ini. Iya. Dan kenapa mesem? Karena di cerita pewayangannya setiap kali dia mesem sedikit, orang-orang langsung tertarik. Mesem tuh apa? Mesem tuh senyum sedikit gitu. Jadi kalau disenyumin sama di karakter wayang itu ceritanya tuh langsung dihormatin, langsung menghormatin si Semar ini. Walaupun bentuknya gendut, kurang menarik. Iya. Kayak badut lah ya. Iya, tapi dia termasuk kalau di cerita pewayangan dewa-dewa. Oh. Iya, dewa yang dihormati gitu. Oh, salah satu dewa yang dihormati. Iya. Ya. Ini dari Indonesia, dari Jawa nih kan? Dari Jawa. Dari Jawa kan? Iya, betul. Kalau ini apa nih, Bang? Ini kalau misalkan ada dukun nih, ngocol-ngocolan nih. Santet pengetahuan santet itu tuh belum jauh gitu. Oh, ini santet lah nih ya. Iya. Oh, oke. Gua kan ya udah buktiin aja santet yang lu bisa kayak gimana. Nah. Kalau gua buktiinnya kayak gini. Iya. Nah, aku kan sering baca berita tuh, Bang kan. Ada artikel katanya ada tuh yang gelas masuk,
Terus kemarin ada anak-anak Oh iya, paku. paku Di kaki. di ronsen tuh ada paku, Iya, Bang. di kaki. Nah, itu kayak mana tuh, Bang? Katanya tuh kiriman santet oleh dukun. Kiriman jasa reguler apa ekspres? JNE. Jadi, oh. Iya, iya. Itu gimana Makanya ini sebenarnya gini ada penjelasannya. Kalau beda-beda nih yang ada gelas katanya kan Ada yang di perut. Di perut katanya. Heeh. Padahal sebenarnya bukan di perut. Aslinya kalau kamu baca beritanya itu clickbait doang. Sebenarnya aslinya di rektum alias di anus. Di anus. Nah, makanya dokter-dokter meyakini gelasnya sengaja dimasukin. Hah? Kanus? Iya. Dan kejadian benda ada di anus, bukan hanya sekali ini aja. Ada pernah juga yang telur. Pernah tahu? Iya, tahu, Orang tahu. bertelur katanya. Orang bertelur. Itu kan setelah belakangan ini terkuak kalau dia akhirnya mengakui kebohongannya. Bahwasannya telur itu Telur dimasukin dimasukin dulu. sendiri, iya. Nah, itu gue juga kurang tahu, bisa jadi ada kelainan seks memang. Oh, petisnya telur. Iya. atau memang gangguan psikologis, gue juga kurang tahu. Iya, iya. Perlu tanya ke psikiater deh tentang pikirannya kayak gitu. Kalau misalkan paku itu, Bang? Nah, kalau paku di sini nih. Heeh. Ya kan? Ada banyak loh tuh. Paku ini bukan di rektum, bukan di anus nih. Gimana Iya, iya. masukinnya? Nah, kalau kamu baca detail, dokter ketika mau membedah itu melihat ada luka. Ada luka di sini. Dan pakunya itu bagian atas payungnya udah nggak ada. Oh, oke. Jadi udah halus. Iya, Dari iya, yang iya, tajam iya. sampai yang atas tuh bagian payungnya udah dicopot. Semua paku kayak gitu. Dan ada luka kecil di sini nih. Oh. Jadi dokter meyakini ini ada yang masukin. Iya, Gitu. iya. Bisa kan setelah ditanya ke orang tuanya, ternyata orang tuanya punya masalah sama orang lain. Tentang pertanahan apa-apa gitu beritanya, gua agak-agak lupa. Nah, akhirnya ya udahlah, dokter mengklaim bahwa ini bukan santet ini. Iya, iya. Tapi iya. sengaja dimasukin, bisa jadi si anak ini lagi main terus diculik, Oh, dibius, oke. dibius oke. terus dimasukin. Tanpa sadar udah Iya. dimasukin paku-paku Iya. itu kan. Bisa jadi. Atau memang ada kelainan gangguan psikologis yang dialami orang tuanya. Jadi kemungkinan faktornya banyak. Kok bisa ya? Orang tuanya sekeji itu ya? Nggak tahu. Terus ada lagi kejadian yang di perut, beneran di perut nih. Iya. Ada di Jember. Paku nih. Iya. Ada paku, ada juga yang 52 benda di Indonesia. 52 benda bermacam-macam. Iya, ada tutup botol, ada koin, ada uang, Mak, botol kertas. kok. Beneran. Ada, bisa dicari kok. Di Jember namanya siapa gitu korbannya. Ada 52 benda di perutnya dan hasil ronsennya juga jelas. Terus ada paku juga di wilayah Tasikmalaya. Itu beritanya apa? Disantet? Iya, banyak yang menduga awalnya disantet. Faktanya? Nah, faktanya akhirnya setelah bukan sodorin. Setelah dipaksa bukan dipaksa tapi digiring untuk ngaku, akhirnya mengakui bahwa mereka menelan sendiri benda-benda itu. Kok bisa ya? Nah, itu nama gangguan psikologisnya adalah Kelainan gitu. Iya, nama gangguan makannya pika. Pika itu adalah gangguan makan yang sebenarnya semua kita ini ngalamin, guys. Kita semua pernah ngalamin di umur 1 sampai 5 tahun. Oke, semua kita kenyotin ya. Iya, betul. Pernah kenyotin. Pernah tahu berita orang anak kecil makan bedak, Iya. makan sabun? Benar. Nah, itu pika. Oh, itu pika. Iya, namanya ketika si anak kecil ini nggak dilarang, ini akan makin parah, berganti ke benda-benda di sekelilingnya. Gitu. Itu namanya pika. Ya, yang terjadi kayak gitulah. Dan kejadian paling parahnya ada di India pernah. 40 pisau rumput ditemukan di dalam perut. Nah, setelah diselidiki, setelah dipres-pres, akhirnya mengakui si korban menyukai rasa stainless, rasa besi berikut rasa darah secara bersamaan. Jadi ketika dia depresi, ketika dia stres, dia kayak ngapain ya gue? Ngapain ya? Iya, wah ini masalah banyak nih. Iya, gitu. cemilin Nah, pisau dia gitu ya. punya hobi gitu ya, pisau rumput gede gede. Iya, yang gitu tuh kan. 40 lu. Iya beneran. Bukan yang gini. Oh iya. Yang kecil, pisau, bukan gunting. Iya. Pisau rumput yang rumput kecil. Iya. Pisau rumput lu segini. 40. Kamu ada lihat deh di beritanya ada. Berarti dia memang mengakuin, Bang ya? Mengakui. Nah, itu jagonya para psikiater ketika ngepres informasi dari si korban. Iya. Selama si korban mau ditanya-tanya, digali informasinya, lama-lama ngakuin kok. Iya. Tapi Bang, Abang sebenarnya percaya nggak sama santet tuh? Nah, gue kalau ditanya percaya atau enggak, gue bukan nggak percaya atau bukan percaya, tapi gue tahu rahasianya tanpa terkecuali. Asik ya.
Bentar-bentar. Bahkan gue gini, gue berani ngajak adu debat dukun di Indonesia siapapun tentang santet. Gue akan tes wawasan tentang santetnya seberapa jauh gitu. Gue bisa tes. Jadi memang gue bukan nggak percaya tapi tahu rahasianya. Iya, tunggu Bang. Tahu rahasianya. Karena yang ada di pikiranku selama ini ya santet itu kayak kita menggunakan jin mengirim paku ini ke seseorang. Iya. Kalau ada triknya, kayaknya hantu tuh nggak bisa diajak trik kan gitu, nggak Iya, bisa iya. diajak kerjasama kan. Berarti itu di luar dari gaib. Jadi santet itu bukan ngirim benda, santet ngirim benda nggak pernah ada. Tidak pernah ada Yang kejadian. masuk-masukan paku, Iya. gelas. Iya. Kalau misalkan ada santet ngirim benda harusnya jasa pengiriman udah nggak ada sekarang. Iya loh. Ya kan? Bikin aja kita perusahaan Santet Express. Sehari sampai. Iya. Asik, iya nggak? Iya. Jadi rumah kosong, barang tidak dikembalikan ke gudang, langsung masuk lemari. Wih, Nah, keren ya. gini. Karena abang sering bilang lah santet tuh mana nih pembuktian nih kalau Ya. misal santet. Ya. Sering nggak bang dapat ancaman bang? Banyak banget ancaman-ancaman santet. Kayak lu kalau masih bongkar rahasia perdukunan, besok perlu tuh isi paku. Nah, aku tuh ada baca IG abang kemarin, tertengokku ada dukun yang mau ngajak abang ketemu, Ya. dia mau pembuktian santet 1 meter katanya. Oh itu, iya. Nah, Iya. aku nggak tahu nih itu jadi apa enggak. Nggak jadi. Kenapa? Ketika diiyain kabur ya. Dukun gitu kebanyakan. Dukun tuh kebanyakan berani ngancem. Ketika kita iyain banyak alasan gitu. Oh, berarti tuh nggak jadi tuh ya? Nggak jadi. Padahal kan dia sendiri yang nantang ya? Iya. Orang kayak gini ada yang tadi tuh yang ngancemin besok gue kirimin paku lu gitu, perut lu. Iya. Gue jawabnya ya udah ditunggu sama sekalian ya palunya gitu. Wah. Kan lumayan. Gue Jadi- pengen buka toko material gitu kan. Lumayan lu rezeki Iya, kan. iya. Nggak perlu belanja paku, kita bisa jualan paku. Iya, benar. Iya kan? Emosi dia. Aneh. Gila, kan gue menerima ya. Kan mau diberi nih. Awas lu gue kirimin paku. Ya udah alhamdulillah. Gue mah ayo sini gitu. Nah, abang ngebongkar rahasia dukun udah berapa lama? Dari 2016. 2016, berarti udah sekitar 5 tahun ya? Iya. 5 tahun, dan abang sering nantangi, tapi sampai sekarang abang aman-aman aja ya? Iya memang nggak ada, karena gue tahu rahasianya semua. Wow. Dan perlu di garis bawahi ya. Yang gue maksud santet ini bukan sihir guys. Santet dan sihir yang dimaksud semua agama tuh beda. Oke, Beda-beda. oke. Santet itu cuma ada 2 metode, racun dan psikologi. Psikologi ini ancaman. Nah, yang metode goib itu nggak pernah ada. Metode racun ini nih yang biasanya medis klaim ini nggak sakit tapi kok muntah darah. Iya. Ini kok nggak sakit tapi BAB-nya darah. Waduh. Terus nggak lama kemudian meninggal tanpa penyakit. Nah ini racun. Racunnya pakai benda. Gue tahu kok racunnya terbuat dari apa. Dan itu kalau di medis nggak tahu. Nggak kelacak. Ibaratnya, iya tapi ini nggak ada sakitnya. Iya. Yang gitu iya, ya? Iya. Tapi si korban sakit gitu ya? Sakit. Oh itu. Iya, muntah darah, BAB darah dan sebagainya. Dan itu racun bang? Iya. Bukan dari gaib? Bukan. Itu racun. Dan Oke. racunnya terbuat dari benda. Tapi gue nggak bisa nyebutin bendanya apa, karena khawatir. Karena kan di Indonesia banyak nih yang dendam sama mantannya kan. Oh iya. Gue ngerinya tiba-tiba kalau gue kasih tahu, bang, besok-besok berita orang ini meninggal tanpa alasan. Iya. Bahaya. Iya, bahaya. benar. Makanya gue rahasiakan bendanya apa. Ya, jangan bang. Tapi- nanti iya. tutup kamera aja. Ini tadi abang bilang media santet juga kan? Iya. Ini gimana bang? Cara ini bisa dimainkan apa enggak ini? Bukan dimainkan, dipraktekkan. Dipraktekkan. Iya. Nah. Jadi pernah tahu voodoo? Aduh nggak tahu bang. Ya, voodoo itu kan dikenal sama masyarakat awam adalah ilmu untuk menyakiti seseorang menggunakan boneka. Oh oke. Yang boneka ditusuk-tusuk. Yang gini-gini tuh ya? Iya. Apa sih namanya? Voodoo ya? Voodoo namanya. Iya. Voodoo. Cuma sebenarnya itu sejarah yang salah. Sejarah Pengertian yang salah. Sebenarnya voodoo adalah ajaran agama di Afrika. Berarti agama. voodoo itu agama? Iya, agama lu. Salah satu agama yang diakui di Afrika. Voodoo. Resmi voodoo disebutnya. Kok rasis di sana ya? Iya. Nah, itu para ilmuwan juga bingung. Ini siapa nih? Orang yang nge-framing kalau voodoo ini hal kejahatan gitu. Parah. Sekarang orang nyampe kenalnya voodoo adalah ilmu untuk menjahati seseorang, menyakiti. Iya. Ini contoh Nah, praktekannya contohnya gini. gimana? Kalau ini kan kita pakai voodoo yang ini ya, voodoo yang apa? Bonek. Keyakinan menyakiti seseorang. Oke. Atau santet lah kita Iya, nyebutnya. santet lah. Atau sihir ya. Sihir. Bukan sihir sih sebenarnya. Santet lah. Santet. lah.
Nih gue punya 2 Jarum. Oke. Boleh pegang? Oke, 2 Ini juga jarum guys ya. Ini Bonekanya. boneka Terus di voodoo sini ya. gue punya 1 amplop yang di dalamnya ada kertas. Oke, I see. Kertas bergambar boneka ini juga. Oh, oke. Nah, jadi gini, kalau gue giniin, lihat. Nih, apapun yang terjadi dengan boneka ini terjadi juga sama kertasnya. Oke. Coba sekarang tusuk bebas, lu mau di mana aja, mau di tangan kiri, tengah, Oke. bebas. Tusuk. Ini dua-duanya ya. Ya, ini gue tutup ya. Di mana tuh? Kasih lihat ke kamera kalau udah. Nih. Di tengah sama di kaki kanan. Di tengah sama di kaki kanan. Kaki kanan. Kenapa milih tengah dan kaki kanan? Kalau ini kan langsung ke jantungnya nih, mati langsung dia kan. Kalau ini biar kidal kakinya cuman. Kanannya nggak ada lagi. Iya. Dan harusnya ini kita totalitas nggak kerja sama ya? Enggak lah. Ini bisa dibuktiin juga bagi siapapun yang nganggep ini settingan. Kalau terbukti ini settingan, gue punya duit 250 juta buat lu. Nah, jadi bisa dibuktiin kapanpun. Lihat. Mantap. Di sini, lihat. Harusnya terjadi juga ke si gambarnya. Tengah dan Kaki, kaki kanan. Bener lagi. Sih. Iya. Kok bisa ya? Ini bisa dipraktekin dimanapun. Jadi ini udah kena santet lah Den ya? Iya. Ibaratnya ya? Ya, ibaratnya seperti itu. Bisa nyantet aku. Ya. Jadi mau siapapun atau ketemu gua dimanapun minta praktekin ini bebas. Bisa. Oke. Nggak ada trik, ini sulap. Oh, iya. Beda sama trik. Aduh. Nah ini Bang, ini aku tahu nih. Manusia jenglot. Jenglot. Ini ada cerita nggak Bang? Itu lu ini asli. Ya asli. Aslinya jenglot. Tapi, kayak gitu. tapi boleh dipegang Ya kan? boleh lah. Nah, ini yang pegang. Kan orang-orang dukun-dukun bilang jenglot nggak boleh dipegang biar nggak ketahuan. Iya, aku kalau bahannya kan? jangan dipegang. Iya, biar nggak ketahuan bahannya. Padahal mah ya boneka. Coba ceritakan Bang sejarah jenglot ini dan ini kan jenglot ini kan aslinya dikasih makan kan? Enggak. Kalau kata dukun-dukun itu Iya, kalau kalau kata ketonton dukun-dukun. ini dikasih makan darah atau apa makanan? Iya, darah. Ditetesin setiap bulan purnama lah dan sebagainya lah. Sebenarnya kenapa bisa sampai ada mitos jenglot itu minum darah? Karena jenglot yang asli terbuat dari kelelawar. Kelelawar asli? Iya, kelelawar asli disiram air keras, terus nanti warnanya jadi agak hitam, dibentuk-bentuk jadi bentuk jenglot seperti ini. Gitu. Nah, kalau yang ini yang replika terbuatnya dari busa-busa. Oh, busa. Jadi iya. Sebenarnya ini karya seni jenglot, action figure zaman dulu sebelum adanya kartun-kartun. Karya seni. Iya. Lah, kalau sekarang kan ada kartun Naruto, Gundam dan sebagainya kan. Karafuru. Nah, iya kan. Nah, karena zaman dulu belum ada karakter-karakter itu, akhirnya gimana caranya nih action figure bentuk humanoid atau bentuk manusia ada, bisa dikoleksi. Yaitu bentuk kayak gini. Nggak ada karakternya, jadi umum aja, ada mata, ada hidung, ada gigi. Dan ini dibuat pakai tangan ya? Pakai tangan, beneran pakai tangan. Tuh ada tulang rusuknya. Iya, makanya itu. Dan ini bisa gini, kalau yang replika tuh ada berbagai macam kesaktian. Ada yang bisa keluar darah. Ada juga yang kayak gini nih, bisa gue isiin ini nih. Kalau kata dukun kodam nih. Wah, kan harus mendesah biar dianggap sakti beneran. Iya. Wah, dan harus slow motion. Karena kalau gini-gini nggak dianggap sakti. Harus slow motion. Seakan-akan membantu. Iya. Wah, ada energi gitu ya. Iya. Tuh, ya kan? Masuk. Tuh, udah sakti nggak tuh? Bang, ini replika apa asli, Bang? Sakti kan? Beneran bisa hidup kan? Bisa. Ya, habis charger. Pakai power bank ini ngisinya. Iya. Nah, kalau ini bisa juga matanya nih? Enggak, kalau yang versi itu enggak. Oh, beda-beda. Ada berapa versi, Bang, jenggot ini? Ada yang banyak, ada yang matanya nyala kayak gini, ada yang tombolnya dipencet di pinggang bisa keluar darah, jadi kayak diisi ulang. Oh, iya tahu ya, paham. Diisi ulang di perutnya sini ada cairan darahnya gitu. Jadi kalau dipencet bisa keluar darah dari mulut, ada selangnya. Oh iya, berarti yang ku tonton kemarin itu ada tuh jenglot keluar darah. Terus dia kayak ada orang lah nanya ke dukun ini gitu kan. Rupanya jenglot keluar darah, fix kamu kena santet katanya.
Karena jenggotnya kena energi dia kemari taruh. Oh gitu katanya. Oh iya. Ditarik iya, dia iya. gini energinya. Nah, iya, betul. Berdarah. Iya. Kamu disantet katanya. Ah itu dia penipuan itu. Terus Iya. ada juga yang ini apa? Bisa gerak. Ada dinamonya, cuma agak mahal. Pakai dinamo jarang. doh. Jarang banget yang jual itu harus mesen kalau yang kayak gitu. Jadi Itu dinamonya khusus apa pakai 4 WG? nggak tahu ya. Gue bukan pembuat jenglot. Bang, aku mau nanya nih bang. Abang percaya hantu nggak? Jin percaya. Hantu nggak? Nah, kayak gini kan, jujur aku nggak pernah nengok hantu. Iya. Cuman aku sering dengar orang cerita, bahwasanya dia pernah ngelihat kunti lah, Iya. poci lah, Iya. anak-anak lah di pojokan. Iya. Itu kayak mana tuh bang? Ya, itu di Indonesia kan. Ya kalau di barat ngelihatnya Dracula. Nggak ada Kalau poci di ya? Cina nggak ada. Vampir. Kalau di Cina vampir. Setiap negara beda-beda tuh ya? Ya beda-beda. Iya, Hantu iya, tuh iya. beda-beda. Ada setiap negara. landmarknya masing-masing itu ya? Iya betul. Kalau di Jepang tuh apa kuntilanak yang setengah badan gitu. Waduh, iya. Apa tuh namanya tuh ada? Iya. Sekarang di Indonesia tuh yang lagi ada tuh di video tuh kuyang Iya aku yang. dikejar. Iya, itu mah konten. Konten Nggak. dong. Percaya apa enggak? Iya, kalau misalkan ngelihatnya nggak sengaja bisa jadi halusinasi. Faktornya banyak. Tapi kalau misalkan ngaku bisa ngelihat jin, totalitas nggak percaya, gue pasti nganggapnya kan nih penipu nih orang. Kenapa gitu? Ya kalau misalnya lu nih bisa ngelihat jin nih, ngaku bisa ngelihat jin, gue bakal buktiin. Misalnya lu ngelihat jin di mana? Di sini, Mana? sebelah kanan abang. Sini. Iya. Sini. Iya. Mukanya ngadep ke mana? Ngadap ke depan tapi. Ngadep ke depan Cuman sana. kalian duduknya samping-sampingan Oke. nih. Sini ya ada Ah, nih. ada. Bisa komunikasi kan? Bisa komunikasi gak sama jinnya? Bisa kan? Bisa kan? Karena kita udah ngeliat nih. Iya. Bisa dong aturannya. Biasanya bisa kan? Ah. Iya kan? Bisa komunikasi nih ya? Bisa. Oke. Nah sekarang lu ngadep belakang. Nih gue nulis angka nih 5 angka nih. Set, gue kasih lihat ke jinnya nih. Nah, lu tanya sekarang angka yang gue tulis berapa coba? Iya pula ya. Ngeblank kan? Ngeblank sih. Iya kan? Iya, Banyak iya, banget iya. orang-orang yang aku bisa ngelihat jin, gue gituin. Nanti alasan nih. Oh jinnya kabur udah. Iya. Oh jinnya nggak mau diajak kerja sama. Iya. Jinnya nggak mau nginget angka. Wah, banyak banget lah. Berarti abang nggak pernah ngeliat begituan? Pernah, Pernah? pernah. Itu apa yang abang lihat? Lagi halusinasi. Waktu itu kan kerja dulu masih banyak banget job off air kan. Dulu masih murah kan. Iya. Masih main sulap lah nih ya. Iya. Dari panggung mall ke panggung mall Iya, gitu. iya. Pulang tuh jam 1:30 malam. Naik Oke, motor lagi waktu Oke. itu. Di Bandung nih. Iya, nggak di Bandung, masih di Jakarta. Oh, masih di Pamulang? Iya, di Jakarta. Oh. Nah, akhirnya pulang 1:30 malam gue lewat ke tempat ini gelap banget turunan, ada pohon gede di depannya. Oke. Itu kalau ngantuk kan halusinasi main tuh ya. Kayak Iya. naik mobil tuh suka ada motor di jalan tol. Iya. Atau kayak ngelihat apa gitu bayangan lewat. Iya. Atau lagi nonton bola nih maksain banget melek nih, udah ngantuk-ngantuk. Kayak ada orang lewat di belakang gitu. Nah, itu halusinasi kan. Iya, Yang gue lihat pada saat itu adalah anak kecil kayak Mary gitu, ya kayak boneka hidup gua. Pakai baju kuning, rambutnya begitu tuh di bawah pohon. Oh, nunduk gitu? Iya, gue mikir kan ini nggak mungkin nih, nggak mungkin anak kecil beneran nih. Iya. 1:30 malam nggak mungkin. Nggak ada. mungkin, nggak Iya. mungkin. Gue samperin nih akhirnya. Masa ya, coba gue samperin. Ini kan pohon, ini jalanan, jadi ini kebun-kebun dulu. Gue samperin, pas gue berhenti di depan kebunnya, ini masih ada nih anak kecil ya. Gue standarin kan kalau mau standarin motor harus ngeliat standarnya dulu gitu kan. Iya. Terus ngeliat bawahnya ada apa nih, lumpur atau Gini lah batu. pokoknya ya. Iya, ngeliat dulu. Set, pas gue lihat lagi udah nggak ada. Nah, dari situ gue mikir halusinasi nih fix. Iya. Faktor kecapean ya? Iya, faktor kecapean. Nah, kalau ngomongin soal Mary bang, Mary itu siapa? Boneka hidup. Mana dia? Ada nggak abang bawa? Ya, ini ada. Oke. Tuh. Set. Ini apa ya? Spirit doll ya? Iya, spirit doll. Bukan spirit doll yang boneka-boneka yang di artis-artis itu? Iya, itu spirit doll juga, tapi versi jadul, versi awal. Oh, tuh versi jadul? Iya. Bukan versi baru ya? Bukan. Jadi versi jadulnya spirit doll. Ini spirit doll juga namanya. Oh, ini spirit doll. Iya. Jadi awal sejarahnya spirit doll itu awalnya adalah cuma boneka biasa yang diyakini ada arwahnya. Ya, oke. Nah, lalu ketika perkembangan zaman ada orang-orang yang ahli bahasa perut. Bahasa perut. Bukan bahasa perut sih, tapi suara perut. Oh, oke. Ventriloquist. Yang coba Susan. Oh, Susan. Iya. Iya.
Ria Ernest sama Susan. ah. Nah, Susan kan kelihatan bisa ngomong. Iya. Nah, keahlian itu sebelum jadi hiburan, dulu tuh dipakai dunia perdukunan. Untuk seolah-olah mediumisasi. Oh, iya. Nah, ini rumah ini ada penunggunya nih, mediumisasi. Padahal yang ngomong dukun-dukunnya juga. Jadi komunikasi sama dia sendiri gitu. Iya. Iya, orang-orang yang percaya, wah ini beneran bisa masukin jin Ke boneka nih. nih, Ya. ya. Padahal dia juga yang ngomong ya. Ya. Terus semakin berkembangnya zaman, sebenarnya di era sekarang selain yang ini ada metode yang terbaru lagi, nggak ada bonekanya. Maksudnya? Nggak ada bonekanya? Sorry, bonekanya ada, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada rekaman, diginiin, dideketin, ada suaranya. Asli? Asli, ada suaranya. Tapi ya teknik sebenarnya. Nah, Nanti boneka-boneka yang bisa ngomong tuh bang? Iya, Yang tapi ada baterainya? enggak, bukan. Jadi ini kayak Mary kayak gini, kan nggak bersuara. Kita minjam HP orang misalkan, coba sini. Nah, kita buka rekamannya, kita misalkan tanya, nama kamu siapa gitu. Kan nggak ada suaranya nih. Iya. Nah, biar didiemin dulu, terus oke, umur kamu berapa? Kan nggak ada suara. Nah, nanti pas rekamannya di setel, di play, ada suaranya. Wah. Gitu. Itu abang udah pernah lihat langsung? Ya udah pernah. Ya gue praktekin, cuma lagi nggak bawa. Ini bisa nggak? Si Nggak Mary bisa, ini? nggak bisa. Oh beda boneka? Sama tapi ada alat bantunya lagi. Wow. Ada alat bantu. Ya ke rumah abang dulu ya. Penasaran nggak lah aku deh. Enggak, aku nengok video di YouTube abang. Ini aku tengok bisa jalan si Mary nih. Iya memang bisa. Padahal nggak ada baterai loh guys, nggak ada apa-apa nih ya. Kan banyak yang mikir waktu itu kan, wah itu mah ada tombolnya di tangannya. Iya, nggak ada tombol-tombol lah. Nggak ada. Kalau ada tombolnya malah gue waktu itu gue tantangin kalau emang nemuin tombol atau apapun, gue beliin sesuatu yang lo mau deh apapun ya. Cari kalau ada iya, tombol. untuk menjawab rasa penasaran orang inilah bang ya. Tapi abang kan nggak percaya gaib kan, otomatis ini pasti kan nggak dimasukin gaib kan. Apaan? Ya bisa aja gue bilang dimasukin goib. Iya dong, terserah gue mau dimasukin goib. Ini bisa nih gue masukin siluman misalkan bilangnya. Siluman. Ya, misalkan siluman cumi sos padang. Iya, keren nggak? Atau siluman gurame asam manis. Nggak, Bisa nih. ini abang dapat dari mana? Ini waktu itu gue mimpi, ini ilmunya para wali ya. Ilmu para Iya, wali. wali murid sama wali kelas. Oh, sama wali band. Iya, wali band. Emang dasar kan. Iya, waktu itu gue mimpi ketemu wali nih, wali murid ya. Itu vokalisnya tuh. Enggak, wali murid ini, Oh, wali murid. Iya banyak jadinya, Iya. ya kan. Nah, akhirnya gue diminta untuk puasa, Berapa hari? puasa 2 tahun. Wah, itu nggak ada bukanya tuh puasa Nggak ya? ada, 2 tahun. Waktu itu nggak boleh buka XNXX sama Pornhub. Oh, luar biasa tuh. Sama Yupon. Iya, waktu itu nggak boleh tuh. Examper lagi. Iya kan? Nggak boleh tuh. Yang di bookmark hapus semua harus, Hapus, ya kan? nggak boleh Iya, pakai VPN. dihapus, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Wah itu berat ya kan, 2 tahun loh. Wah, ngeri kali pantangannya bang. Iya kan, pantangannya loh luar biasa. Iya. Akhirnya setelah 2 tahun gue puasa, wih dapet ini, apa, bisikan. Ah. Wih ini boneka spesial untuk kamu. Pas gue bangun ada dia. Wih, Gokil sini. keren kan, dongeng gue ya. Keren banget. Bang boleh di ini nggak? Dijalankan nih. Jalan kan? Heeh. Boleh. Hidupin ya. Coba kayak mana? Hidupin ya. Iya. Ini mau gaya-gaya dukun apa gaya-gaya pesulap nih? Gaya versi dukun dulu. Versi dukun. Biasanya dukun tuh kan Mendesah dulu. mendesah, Sama baca mantra. seakan-akan ada energi di sini. Iya, sama baca mantra. Oke. Ini mantranya sakti ini kalau denger tuh suka berefek sama yang denger. Oke, coba. Coba ya. Oke. Nah ini gaya-gaya gini. Sekali lagi gayanya tuh harus slow motion. Oke, Biar slow dianggap motion. sakti beneran. Iya. Tuh. Nah terus ini kita wirid ya. Tahu wirid ya? Wirid tahu kan? Tahu. Wirid tuh kita baca. Bahasa Inggris. Wirid. Oh, bukan wirid yang Bukan. Oh. Itu dukun berkedok agama kan biasanya mencemarkan nama baik agama Oke, kan. ini wirid yang di luar negeri. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Wirid. Kita baca ya. Oke. Nah, kita baca bareng-bareng nih. Oke. Wirid ya. Mantranya nih. Wah, cicak-cicak di dinding. Wah, baca dong. Itu emang energinya tuh menggelitik. Ya, aku pun menggelitik tadi nih, Bang. Itu, iya kan? Menggelitik emang. Iya, itu energi dari mantranya Oke. memang. Aku bilang wirid kan? Ini wirid, kita baca kan? Oh, iya. Wirid, ya. Wirid. Iya, kita baca. Yuk. Wah, cicak-cicak di dinding. Wirid.
Enggak, cicak-cicak gitu dong anjay. Kan wirid tuh kita baca. Oh, oke, kita oke, baca oke. bareng maksudnya. Oke. Iya. Wah, cicak-cicak di dinding. Cicak di dinding. Tuh, bacanya harus pakai emosi. Oke, Nah, emosi dan niat menyakiti ya. siap. Iya. Biar berfungsi. Wah, Cicak-cicak di dinding. Nah, harus ada mensahnya juga. Diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Enggak gitu. Itu mah mendesah yang lain. Tapi abang bilang ada mendesah ya. Mendesah yang ku tahu itu seperti apa bang? Itu mendesah yang lain. Iya. Itu versi dukun ya. Iya, nih, udahlah singkat cerita yang nih. benar. Ya, udah singkat cerita nih misalkan Singkat cerita. gitu. Nah, jalan Mer. Jalan nih. Nah, ini suka malu-malu gini nih. Oh iya, malu-malu. Ya kan? Kan cewek kan suka gitu kan? Iya, bang Diajak jangan jalan ditengokin. ogah-ogahan. Ya kan? Mer. Gak apa-apa, jalan aja. Nah. Good. Jalan dia. Good. Muter. Good. Nih, balik lagi ke sini ya, Mer ya. Ke depan deh. Balik ke sini. Nih. Nah. Awas, kesandung. Nah, good. Op, dah. Dah situ aja Mer ya. Udah, diem. Dah, nggak usah jauh-jauh kali Mer. Iya. Sini aja, Mer. Gitu. Kalau cewek tuh kenapa harus dipegangin ya gitu? Karena kalau cewek tuh nggak mau jalan sendiri. Asik. Sukanya Dan harus digandeng. Enggak juga sih. Oh iya. Kalau cewek manusia sih enggak. Kalau dia iya karena versinya anak kecil. Oh ini anak-anak bang? Iya. Berapa Dan umurnya? Umurnya berapa? Ini umur 2 tahun 3 tahun. Jadi kayak konsepnya tuh harus dipegangin biar dia nggak jatuh karena baru belajar jalan. Iya. Gitu. Tapi aku ngelihat juga bang di YouTube lain tuh bang, versi lain dari Semiri bang. Apa tuh? Dia dipakai ada tuh model kayak gini tapi versi cowoknya dia. Iya. Ngerokok, terus dibuat kayak dukun iya, itu iya. yang serut, Iya. terus jalan gitu. Harus slow motion slow gitu ya. motion duluan. Terus dia bilang ada arwah sesuatu yang masuk ke dalam dia nih katanya. Iya. Itu nggak bener ya? Iya, itu konsep pertunjukan namanya. Pertunjukan ya? Iya, konsep pertunjukan. Enggak masalah. Iya, dan maunya juga kalau udah buat pertunjukan kayak gitu, ya hiburan gitu. Jatuhnya hiburan. Iya. Kecuali di endingnya dijualan jimat gitu. Itu yang salah ya. Itu yang salah. Maunya di endingnya dipertegas bahwasannya yang kita lakukan tadi ini adalah hiburan. Dan hiburan semuanya bohongan. Iya, dan kalau udah yang seperti itu, abang nggak bakalan nyenggol ya? Nggak bakal nyenggol, karena nggak menipu, nggak merugikan kan. Oke. Jadi ya perlu bijak juga mana yang kita bongkar, mana yang kita hormatin. Nah, abang kan pesulap bang kan? Pesulap. Terus kenapa abang gitu? Sekarang sih kalau di Instagram gue bukan pesulap, gue nyebutnya pawang dukun. Wow, pawang dukun. Pawang dukun, kalau pawang paranormal. Oke. Ngomong-ngomong nih soal pawang bang, Iya. sekarang lagi rame pawang hujan. Iya. Kemarin aku nengok konten abang tuh, ngobrol langsung sama pawang hujan yang asli ya? Iya. Coba abang bisa jelasin nggak bang, itu pawang hujan tuh gimana tuh? Ada apa nggak bang sebenarnya? Ada aslinya ya, orang yang tahu tentang tanda-tanda hujan, tanda-tanda awan gitu. Bekerja sama dengan BMKG? Iya, enggak lah. Nggak, dia nengok BMKG dulu. Iya, ada yang kayak gitu. Tapi kan BMKG sering salah. Iya kan? Iya benar. Sering salah kan, kayak hari ini panas ternyata hujan gitu. Ntar baru ada berubah lagi kan, pas udah hujan berubah lagi tuh BMKG perkiraannya. Iya. Yang beneran asli sih sebenarnya yang tahu tanda-tanda hujan, kayak ini awannya bentuknya apa nih, pergerakan anginnya kemana gitu. Jadi dia kayak konsultan hujan sebenarnya. Iya. Karena kan yang selama ini ku tahu pawang hujan itu bisa memberhentikan dan Hujan. membuat nggak ada hujan jadi ada hujan. Iya, itu fake halu itu. Wow. Itu halu menurut gue ya, karena banyak banget kayak kejadian pawang hujan nih. Katanya bisa kering hari ini, ternyata hujan. Alasan, ya kan? Oke. Ya kan? Dan alasannya macam-macam tuh macam-macam ya. tuh. Ada kiriman dari pawang hujan lain. Umah. Ya kan? Terus ada Adu lagi, mekanik orang tuh. iya, Eh. macam-macam jadinya. Terus ini bang, pesan-pesan lah bang buat milenial yang suka cari solusi ke dukun nih bang. Iya. Maksudnya kan ini udah zaman teknologi nih kan, udah semuanya udah serba ada nih. Solusinya udah diemin aja kalau milenial yang suka pergi ke dukun. Karena gini loh, banyak banget nih kayak yang nanya ke gue ya. Bang, ini keluarga gue masih percaya banget sama dukun, gimana cara ngingetinnya? Sel, ini teman gue nih udah gue ingetin tapi tetap aja percaya dukun. Nah, gue selalu bilang, lu nggak akan bisa ngebuat lalat untuk menyukai bunga. Lalat itu selalu suka sampah.
Gitu, men. Luar biasa. Jadi udah diemin aja udah. Iya. Diemin aja. Kalau percuma kita ngasih tahu nih, pasti ujung-ujungnya ya tetap aja percaya dukun. Malah kita yang dianggap mainnya kurang jauh nanti. Iya, mainnya kurang jauh. Iya. Padahal dianya belajar. Dianya yang tertipu gitu. Biarin aja, nanti kalau udah kena dicabulin atau ditipu juga sadar sendiri. Iya. Nah, abang kan bisa dibilang hipnotis juga, Bang. Iya. Nah, bedanya hipnotis sama gendam tuh, Bang? Sama itu juga. Sama. Tapi kayak gendam dikonotasikan kayaknya negatif terus, Bang. Enggak beda. Kayak misalkan dia nih di jalan nih, terus dia pulang-pulang, tadi aku kena gendam, weh. Hilang nih handphoneku semua katanya. Iya. Yang enggak lah, itu penipuan jatuhnya sebenarnya. Bukan hipnotis atau gendam. Sebenarnya hipnotis dan gendam cuma beda sebutan. Oke. Hipnotis itu dari barat, gendam itu dari bahasa Jawa dan Sunda. Oh. Nah, gendam itu artinya adalah mantra atau kata-kata yang dapat mempengaruhi seseorang gitu. Oke. Nah, sebenarnya itu kan hipnotis, pengertian hipnotis. Iya. Jadi ya itu juga sama halnya kayak telur dadar sama omelet. Ya kan, omelet ya dari barat, telur dadar juga di Indonesia telur dadar, cuma dicampur-campur gitu. Iya. Jadi ya itu juga, cuma beda pengolahan aja. Gitu. Berarti hipnotis itu kayak apa? Sugesti ya? Ya, sugesti. Bawa alam sadarku, ya gitu ya? Pikiran bawah sadar. Oh. Iya. Lebih tepatnya pikiran bawah sadar, bukan alam bawah sadar sebenarnya. Pikiran bawah sadar. Karena aku sering dengar kan pikiran alam bawah sadar kan? Iya, betul. Berarti itu nggak ada? Iya ada yang nyebutnya alam bawah sadar, ada yang nyebutnya pikiran bawah sadar. Tapi sebenarnya yang tepat adalah pikiran bawah sadar. Oh, oke. Luar biasa sekali. Thank you, Bang, buat hari ini, Bang. Iya. Sampai ketemu lagi. Ya, buat yang pengen nonton videonya Bang Marcel, langsung aja ke channel YouTube-nya. Emang ada yang belum tahu? Waduh. Ke YouTube aja, ke YouTube Seriusan aja. ada yang belum tahu ini, aduh. Baru download YouTube kayaknya ya. Yang Ya. belum tahu mah yang baru download YouTube. Ya, yang nonton ini download OnlyFans, Bang. Oh iya. Langsung aja ke YouTube-nya Bang Marcel Radipal, Instagram-nya Marcel Radipal juga. Satu ya Langsung ada. aja di subscribe dan di like. Iya. Tapi jangan lupa juga kalian subscribe channel Diari Hukum ini kan. Like, Iya, share, komen. Rencananya isinya apa ini channel-channel? Isinya kalau di tempat aku ini kan konten banyak cakep banget. Ya apa aja, yang penting banyak cakep aku di situ. Oh banyak cakep ya. Iya. Karena kalau kita diam-diam aja kan berarti kita dibungkam. Oh iya betul. Terima kasih, dadah.